Enggak, menurut gua ya lihat nanti kondisi Peralta sih, kondisi Peralta apakah fit. Karena kan ya dia baru Peralta adalah kesulitannya adalah musim depan dia harus bersaing dengan tidak hanya 1-2 pemain, tapi ada cukup banyak pemain gitu. Dan apakah ini lagi kenceng dikaitin sama Joy Pelupesi sama Sen Batinama. Rumor ini muncul setelah Beckham Putra nampilin foto Sen Batinama tiba-tiba aja nih di story. Kalau Pelupesi emang ke Persib, aduh gua jadi Igor Delik gua pusing juga sih. Ini gelandang bagus semua nih, bingung nih siapa. Cuman ya butuh atau enggak, Persib butuh bek kiri, sangat butuh karena ya itu tadi cuman punya Eliano Reinders yang terus itu. Persib Bandung telah memiliki 11 pemain asing jelang musim 2026-2027. Sekarang jadi pertanyaan, sanggup nggak Persib Bandung bersaing di 4 kompetisi demi menjadi juara di musim baru? Nah, hari ini di podcast Kick-Off, gua Ramdan Ibur sudah ditemani 2 jurnalis Okezone untuk membahas soal Persib Bandung jelang musim baru. 2 jurnalis Okezone itu adalah Bang Feby Novalius dan juga Bang Wikanto Arengbudoyo. ayo Bur. Selamat siang. Pada sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ini kita bahas Persib Bandung. Kita tahu kan di hari Minggu kemarin Mariano Peralta akhirnya diresmikan ya sebagai pemain asing ke-11 Persib Bandung jelang musim 2026-2027. Ini kabarnya Peralta akan terbang ke Indonesia pekan ini. Harinya hari apa belum tahu. Ya. Dan kemungkinan dalam beberapa hari ke depan lah. Dan kita tahu kan di weekend ini Persib udah lawan Arema ya di ajang Piala Presiden. Itu merupakan laga pertama grup A ya, Piala Presiden di Stadion Jalak Harupat. Jalak Harupat karena GBLA masih dalam proses renovasi kan jelang musim baru. Nah, kira-kira Peralta bakal main nggak nih di match pertama nanti? Kalau ya main atau enggak, menurut gua ya lihat nanti kondisi Peralta sih, Bur. Kondisi Peralta apakah fit. Karena kan ya dia baru ikut, misalnya datang besok atau lusa baru ikut latihan beberapa kali. Nanti dilihat lah kondisi Peralta. Dan pastinya juga kondisi fisiknya nggak sebagus pemain-pemain Persib yang udah lebih dulu latihan sama tim. Benar. Kita tahu mungkin Peralta udah latihan mandiri pasti nggak, tapi nggak seintens Beribinho dan kawan-kawan pasti kan. Dan peluang main mah pasti terbuka, apalagi ya main ini kan pramusim buat Persib Bandung. Igor Tolik juga pengen lihat Peralta kayak gimana, pasti dikasih lah kesempatan main dalam waktu 90 menit itu kalau menurut gua. Iya benar, dan yang pasti sih gitu, memang Peralta baru datang ke Indonesia pekan ini, ya paling cepat sih Peralta main kalau feeling gue ya kayak di laga kedua sih. Ketika Persib melawan siapa? DPMM. Pokoknya di laga Brunei lah ya. Ketika melawan Brunei. Gimana Pak? Kalau gue prediksinya Peralta akan main di pertandingan pertama. Mungkin dia akan tiba kalau nggak salah ya, kalau nggak hari Rabu, hari Kamis. Latihan 1-2 hari, mungkin di hari pertandingan lawan Arema itu diturunkan ya nggak 90 menit pastinya, udah pasti nggak bakal 90 menit, paling 5-10 menit atau 15 menit itu untuk memberikan match fitness, untuk mengembalikan sentuhan, dan itu kan penting buat pemain-pemain sepak bola ya. Walaupun belum full latihan seminggu, belum latihan taktik, belum latihan yang lain, tapi setidaknya itu akan mengembalikan sentuhan, dan Igor Tolik mungkin akan melihat seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh Peralta secara langsung di atas lapangan. Karena walaupun selama ini mungkin udah dipantau lama ya, udah pernah 2 kali berhadapan dengan Borneo FC gitu paling enggak. Ya tapi kan pelatih tetap harus melihat langsung nih apakah Peralta bisa masuk dalam sistem dia atau enggak. Apakah dalam 5-10 menit itu Peralta bisa memberikan sentuhannya, bisa memberikan ya paling tidak menunjukkan kualitas-kualitasnya lah, kilasan-kilasannya walaupun nggak banyak gitu. Dan tentunya ya yang pasti Peralta butuh waktu sih sebenarnya kan untuk bisa tune in sama squad Persib Bandung, karena kita tahu kan ya pelatih beda dari dulu di Borneo Fabio Funes, sekarang ke Igor Tolik tentunya berbeda, dan Peralta harapannya bisa cepat beradaptasi. Kita tahu kan Persib Bandung sebenarnya bukan yang pertama kali ini datangin pemain Borneo. Kita tahu di tahun 2024 ada Malis kan, datang langsung juara. Juga di 2005 ada Berguinho, datang langsung juara. Nah, kan Peralta gimana nih? Karena kita tahu juga sebenarnya kan ada banyak anggapan nggak ada jaminan pemain terbaik Super League ketika pindah ke tim baru tuh langsung sukses. Kita tahu kayak Rivera pun ketika pindah dari Madura United ke Persebaya kan, Rivera pemain terbaik Liga 1 2023-2024 kan. Ketika dia pindah ke Persebaya di musim 2024-2025 juga dia belum optimal. Dia baru main bagus di musim kedua kan. Atau di musim lalu lebih tepatnya, berarti di musim 2025-2026. Begitu juga dengan Tyron juga sebenarnya oke, tapi ujung-ujungnya masih belum bisa bawa Malut jadi juara juga kan. Untuk Peralta gimana nih?
Kalau menurut gua sih bukan sosok pemainnya sih, ini lebih ke Persib yang punya sistem permainan yang udah pakem aja. Jadi itu yang menunjang pemain-pemain tuh bisa lebih adaptasinya lebih cepat, Bun. Termasuk prediksi gua termasuk ke Peralta juga. Ya dengan sistem yang udah Persib bangun sekarang, pasti Peralta adaptasinya juga bisa lebih cepat seperti kayak ada Malis dan Berginho. Dan nah urusan juara atau enggak ya balik lagi ke rezekinya Peralta kan. Cuman ya gue berharap ya Peralta juga bisa sama kayak ada Malis atau Berginho ya bisa datang langsung juara gitu. Harapannya kan pasti kayak gitu kan. Kan untuk juara pasti ada, nggak mungkin nggak ada kan. Sebelum musim dimulai bahkan sampai ada juaranya pun semua tim 20 tim Super League masih bisa dibilang calon juara. Jadi 18 Super tim Super League, siapa tahu nambah 20 kan. 18 tim Super League itu tetap calon juara sampai ada yang ditentukan degradasi atau jadi juara gitu. Kalau melihat trennya yang ke belakang ya, ada Malis datang tapi tengah musim kalau nggak salah. Terus Berginho datang di awal musim terus juara. Peralta adalah kesulitannya adalah musim depan dia harus bersaing dengan tidak hanya 1-2 pemain, tapi ada cukup banyak pemain gitu. Dan apakah dia bisa langsung tune in dengan sistemnya Igor Tolic, itu kan juga jadi pertanyaan gitu. Apalagi gua nggak tahu ya, Peralta ini didatangkan murni karena memang Persib butuh sosok seperti ini atau memang Persib ingin ingin merekrut pemain yang statement signing gitu, kayak nih gue punya ambisi juara, gue ngerekrut pemain terbaik gitu. Entah itu nanti kita akan lihat di sepanjang perjalanan, tapi kalau misalnya Peralta musim depan tidak sebagus dia di musim keduanya bersama Borneo kemarin yang 2 digit gol assist, ya mungkin ada sesuatu yang perlu dibedah lagi, apakah memang Peralta ini sebenarnya didatangkan murni kebutuhan taktis atau memang dorongan yang lain gitu. Karena kita tahu kan banyak boboto yang berharap Persib bisa datangin Peralta kan, karena melihat Peralta main bagus di Super League musim lalu, banyak dorongan ke manajemen akhirnya bisa didatengin kan, bahkan bisa menikung Persija kan, klub yang sebetulnya dalam preskon bahkan Sintayong bilang udah dikontrak kan, tapi ujung-ujungnya pada faktanya belum. Tadi Pak Arun juga dibilang Peralta bakal mendapatkan banyak pesaing ya. Dalam arti ini posisi winger kiri berarti kan. Kita tahu Peralta di Borneo lebih banyak bermain sebagai winger kiri kan. Nah di Persib ada Ragnar ya kan, ada Beckham Putra, Sadil, Berginho bisa main di kiri, Barros juga bisa main di kiri. Apakah ini tanda kalau memang kayaknya Peralta nggak bakal main di winger kiri nih? Karena kita tahu kan salah satu kelebihan Peralta tuh bisa main di banyak posisi. Kalau kita cek di transfer market tuh Peralta selain di winger kiri bisa main sebagai winger kanan, di second striker atau posisi nomor 10 atau di false nine, bahkan posisi striker juga bisa. Dan di saat bersamaan juga kita tahu Persib Bandung agak atau belum memiliki pemain yang benar-benar firm di posisi nomor 10 kan. Kita tahu Tom Haye atau Lucho, Adam Alis atau Beckham Putra, Berginho mungkin juga yang dipasang di nomor 10 mungkin belum seoptimal ketika Persib masih mengandalkan Tyron Del Pino, Stefano Beltrame, kita tahu kan yang benar-benar gelandang nomor 10 murni gitu. Kans Peralta gimana nih? Apakah memang akan diplot sebagai pemain nomor 10 atau ya stay di nomor 11 itulah winger kiri gitu? Kalau menurut gue emang sebenarnya pengen Peralta main di nomor 10 sih emang Bur. Ya tapi balik lagi sih Igor Tolic kebutuhan pemain dan lihat lawannya nanti seperti apa ya, nanti Igor Tolic kan yang bakalan ngeracik taktiknya. Cuman kalau gue berharap Peralta emang di nomor 10 karena itu di kirinya juga udah penuh, di kanan juga udah walaupun ada Barros ya di kanan juga lumayan juga ya. Kalau emang di nomor 10 ya pengen lihat duet komposisi lini tengahnya nanti wah ada Tom Haye, ada Marlock, ada Peralta kan wah keren banget ya. Gakuto Notsuda itu orang Jepang itu apalagi kan. Itu gelandang yang kalau dilihat dari sama gelandang Persija dulu di Kyohei Yoshino di Safresi Hiroshima kan bukan pemain sembarangan berarti kan. Apalagi lihat dia kan gelandang Jepang itu ya pas pas nyampe di locker roomnya Persib wah kayak keras banget nih orang ini. Iya. Walaupun kemarin juga ketika kelar latihan tuh banyak yang bilang wah Gakuto cedera. Itu mungkin sebenarnya bukan cedera tapi memang dibebat sama es batu supaya ototnya nggak tegang, maksudnya bukan cedera. Jadi harapannya sih bisa fit juga ya Gakuto jelang Piala Presiden nanti. Gimana Pak? Kalau misalnya pengen memaksimalkan potensinya Peralta seperti yang kita lihat di Super League 2 musim belakang, ya posisi sayap kiri udah pasti. Kalau misalnya dicoba-coba ke tengah takutnya nanti
Peraltanya harus butuh adaptasi panjang dan juga mungkin malah jadi akan merusak ritmenya dia dan mungkin juga nggak akan cocok juga dengan posisi nomor 10 atau gelandang serang tengah itu. Jadi ya pasti kalau mau pelatih pasti akan nanya kan pertama ketika ketemu pemain posisi terbaik lo apa gitu. Dicoba di kiri pasti kan karena dia memang terbaiknya di situ. Nah, potensi main apa enggak ya tergantung Igor Tolić nih butuh taktiknya seperti apa, apalagi dengan lebih dari 4 pemain di posisi sayap kiri kan. Iya, betul. Dalam sekarang sepak bola bisa 5 kali pergantian pemain dalam satu pertandingan, jadi bisa aja siapa starter nanti Peralta masuk sebagai opsi atau Peralta starter ketika dia agak off gitu tidak bermain dengan maksimal bisa ganti jadi siapa gitu jadi opsi di kiri. Jadi ya main pasti ada tapi mungkin jatah 90 menitnya nggak banyak banget gitu buat Peralta di musim depan. Bisa aja kayak gitu kan. Benar, ini kita tahu juga alasan Persib datengin Peralta tentunya ingin bersaing di Asia kan. Nggak mungkin dong Peralta didatengin tapi target Persib cuma di lokal doang. Apalagi kita tahu Persib kan di lokal udah dominan, udah 3 musim beruntun juara dan bukan nggak mungkin juga nanti di lokal yang lain di League Cup juga bisa juara kan. Tapi juga Persib pastinya ingin melaju lebih jauh di ACL 2 atau di Asian Club Championship juga. Dan salah satunya ya dengan mendatangkan Peralta. Nah, kan Persib gimana di Asia nanti? Dengan banyaknya tim top lah kita coba bergeser dulu ke ACL 2 kali. Kita tahu kan di ACL 2 klubnya banyak banget tuh, klub topnya ada FC Seoul, juga ada siapa tuh yang runner up ACL Elite musim lalu? Si Gamba. Enggak yang dari Jepang. Machida Zelvia. Ya, Machida Zelvia, sampai lupa gue Machida Zelvia. Terus juga ada dari Australia, ada Melbourne Victory. Ada Ratchaburi juga main lagi. Terus juga ada beberapa klub juga nanti yang mungkin kalah di playoff bisa main. Termasuk Gamba Osaka kalau kalah di playoff nanti Bisa bakal main juga. lagi kan di ACL 2 ACL 2. gitu. Nih kan Persib gimana nih? Dan diprediksi ACL 2 emang susah ya, Bur. Susah, Ini yang susah. kita udah prediksi Persib bakalan melaju gitu, target bisa nyampe Perempat final, dan ternyata enggak, bahkan kan? ada salah satu pandit udah beli tiket buat langsung nonton Iya, ke bener. Jepang juga. Ternyata ya prediksinya agak susah juga, cuman ya dengan kedatangan Peralta pasti kan ya komposisi pemain Persib makin lengkap dan diharapkan ya Peralta juga bisa nambah variasi serangan Persib yang kita tahu juga di musim kemarin agak buntu ya kan. Striker-striker juga jarang dapat umpan yang bagus. Dengan statistik Peralta ya di Super League kemarin juga ya 2 digit kata Arung tadi, 2 digit gol, 20 digit gol, 14 assist. Asis juga kan 14 asis berarti udah membuahkan 14 gol juga kan Iya, buat temen-temennya di Borneo kan. betul. Dan berharap ya Peralta juga bisa ngasih asis yang bagus dan baik lah untuk striker-striker Persib Bandung yang sebelumnya ya mungkin kekurangan umpan yang bagus atau ya itu supaya ya berharap supaya Peralta bisa support lini depan dan bisa membongkar yang sebelum-sebelumnya ya Nah, itu tuh. agak buntu yang Ketika deadlock, serangan Persib deadlock, biasanya tuh butuh pemain nomor 10. Nah, musim lalu tuh Persib nggak punya pemain kayak gitu. Nah, harapannya juga kalau memang Peralta dipasang di nomor itu, atau mungkin nanti Persib datangin pemain baru lagi, harapannya bisa ada pemain yang kayak gitu ya. Gimana? Kalau di ACL 2 nih, kalau dilihat dari tim-tim yang udah lolos sementara ya, selain Machida Zelvia, FC Seoul, ada BG Pathum United, terus juga Shanghai Shenhua, ada Kuching City, ada The Chong Vietel, tim Vietnam, Kichi SC, juga Taipo yang dari Taiwan ya. Oh, Taiwan. Taiwan apa Hong Kong? Taipo, Hong Kong. Iya, Hong Kong ya. Hong Kong, sorry. Jadi lawan-lawannya nggak sembarangan dan ya kalau kompetisi kayak ACL 2 itu kan sebetulnya nggak hanya bergantung pada teknis, tapi juga tergantung non teknis. Kayak misalnya hasil undian lo ketemu siapa gitu kan. Kayak musim lalu Persib ketemunya sebagian besar klub Asia Tenggara. 2 musim lalu ketemunya Paduan tuh, ada Asia Timur juga. Asia Timur, Asia Tenggara kan. Nah, nanti kita lihat nih apakah di saat misalnya lolos lawan Mandala Liga, kayaknya sih lolos ya. Nggak mungkin Lolos enggak lah. gitu. Di atas kertas lolos. Di atas kertas lolos lah ya, nggak mungkin lah. Taruhlah dia nanti ketemunya perpaduan antara tim Asia Tenggara 1, misalnya terus Asia Timur 1, Australia 1. Nah itu akan jadi ujian tersendiri karena selama ini Persib baru ketemunya tim luar Asia Tenggara kan cuman si lawannya China kan, Zhejiang itu sama satu lagi lupa gue 2 musim lalu. Pokoknya adalah gitu. Nah itu kan jadi akan jadi ujian tersendiri karena tentu kalau perjalanan tandang nggak akan mudah kan kalau ketemu tim-tim seperti itu. Jadi kita lihat aja nanti musim depan apakah hasil undiannya berpihak kepada Persib atau tidak.
semoga sih berharapnya berpihak kayak musim lalu ya. Ketemunya tim-tim sekitaran Asia Tenggara aja gitu. Juga enak sih. Secara jarak juga deket kan. Dekat. Jadi daripada Persib harus terbang ke Jepang dan Korea kan penerbangan bisa ditempuh sekitar 6-8 jam. Kalau ke Thailand atau Singapura paling 2 jam doang kan. 2 jam. Dan ya nggak apa-apa di fase grup lawan tim-tim Asia Tenggara, nanti baru di fase gugur lawan tim-tim top lah. Kan. betul. Ketika ya mungkin nggak apa-apa ketemu Masjid Zilvia di semifinal. Harapannya seperti itu. Nah, kita tahu juga di Asia kan sebenarnya di kompetisi antara klub Asia untuk regulasi pemain asing tuh lebih fleksibel ya. Lebih banyak. Jadi kalau di Super League kan maksimal 11, tapi ketika lu sudah main di kompetisi Asia nih, entah itu di ACL 2 atau ACL Elite, operator turnamen atau operator kompetisi itu lebih oke lah, bebas lu memakai pemain asing berapapun kan. Kita tahu bahkan Porto FC yang akan tampil di Piala Presiden nanti nih memiliki sejauh ini nih 13 pemain asing dan itu nantinya bakal diandalkan di ACL Elite. Nah, itu kan mungkin salah satu alasan Porto FC pakai pemain asing banyak ya karena untuk bersaing di ACL Elite kan. Terus juga kita tahu beberapa klub Malaysia juga atau JDT dulu pernah daftarin beberapa pemain yang memang hanya diplot untuk main di ACL Elite, misal kayak Casulejon atau Jesse Rodriguez, dan bahkan Darwin Nunes dia Al Hilal itu didaftarin hanya untuk main di ACL Elite. Nah, itu kan berarti nunjukin ada banyak klub di Asia yang memplot lebih pemain asing ketimbang yang didaftarkan di liga lokal untuk bersaing di Asia. Nah, sekarang Persib sebenarnya udah pakai 11 pemain asing nih. Kita tahu 11 pemain asing kan. Ini udah batas maksimal Super League nih. Nah, tapi untuk bersaing di Asia perlu nggak Persib melakukan penambahan pemain dan ujung-ujungnya pemain yang ditambahin ini ya hanya untuk diplot di main di ACL 2 gitu atau di ASEAN Cup Championship lah. Kalau di ACC kan 7 pemain asing ya. 7 pemain asing. Nah, ini pemain yang surplus pemain asing ini ya bisa aja dialin ke ACC juga. Iya. Gimana? Jadi dari 11 ini gue sempet jadi Igor Tolik lah nih. Gue racik-racik nih. Wah, dari 11 juga sebenarnya udah bisa main semua tuh Bur. Ya walaupun kipernya tetap lokal ya. Tetap aja karena nggak ada kiper asingnya ya. Dengan 11 yang ada juga udah komposisi sebenarnya udah lengkap juga. Dari pemain belakang sampai depan juga udah yang pemain top semua dan bisa dimainin semua tuh langsung tuh. Ya kalau emang ada tambahan kayak itu kayak menurut gue udah nggak perlu sih, nggak perlu karena pemain lokal Persib juga yang kualitas kapasitasnya rasa asing juga udah main lokal rasa asing bener, ya. bisa Ragnar, Sandy Walsh, Tom Haye. Jadi kalau buat lu nambahin pemain asing toh ujung-ujungnya kayak kemarin cuma nyampe babak 16 besar ya buat apaan iya. Mendingan yang dengan squad yang ada sekarang pemain lokal juga kita juga rasa kualitasnya rasa asing juga ya tapi udah bagus-bagus semua jadi udah nggak perlu sih menurut gua. Walaupun sempat ada rumor Persib ngincar Jibril Sidibe kan. Ini rumor ya. Kan katanya kan sempat dikaitin Persib dan mungkin bisa aja dibeli Persib mungkin ketika Persib benar lolos ke ACL 2 karena sampai saat ini kan Persib belum lolos ke fase grup nih. Dia baru main lawan Mani Liger nanti tanggal 31 Agustus kan. Mungkin aja kalau Persib lolos ke babak fase grup, mungkin Jibril Sidibe atau pemain top lain bisa didaftarin Persib hanya untuk main di ACL 2 sama di ASEAN Cup Championship. Lumayan lah 4 game ya. 3 game lah, 6 game sama ASEAN Cup Championship. Oh iya, 5 ya juga ASEAN. 5 satu grup ACC 5 berarti 4 ya? 4 apa 6 ya? Jadi pokoknya sekitar itu satu grup 11 lah ya, 11 berarti bisa 10 pertandingan lah. Lumayan di atas kertas Persib lolos lah ke fase gugur kan. Hitungannya per game berarti. Hitungannya per game ya nggak apa-apa. Sejelek-jeleknya berarti itu pemain yang memang didaftarin untuk ACL 2 atau ASEAN Cup Championship ya minimal bisa megang 12 match lah ya kan. Dan dengan asumsi itu Persib hanya main di fase grup. Kalau di fase gugur tentu lebih banyak lagi kan. Gimana, Pak? Kalau mau mendatangkan pemain asing lagi, mungkin Persib bisa mempertimbangkan untuk posisi kiper karena kan kiper kan nggak perlu banyak main juga kan. Dan kadang-kadang kiper perlu dirotasi juga. Jadi kalau misalnya cuman butuh pemain yang bisa tampil 11 pertandingan, gaji nggak terlalu gede, nggak terlalu banyak bawel, kiper paling opsi yang paling. Walaupun dia nggak didaftarin. Walaupun dia nggak didaftarin di liga kayak musim lalu ada Persibek kan nggak didaftarin di liga kan, dia cuma di ACL 2. Sayangnya Boyan Odak lebih percaya pada Teja Pakualam. Dengan yang kayak gini kondisinya ya kalau dengan 11 pemain asing dan akan sangat rugi buat Persib merekrut pemain asing tapi nggak diturunin di liga. Karena kan jatah main lebih banyak di liga kan.
dan juga di Piala Liga. Jadi lebih baik ya kalau mau nyari pemain Asing tambahan, posisi kiper. kiper aja buat pesaingnya Teja juga kan. Bener. Dan Buat meningkatkan kualitas Teja juga kalau di lapangan latihan gitu. Yang Persib memang butuh kiper tambahan karena kita tahu kan ya kiper yang benar capable membela Persib saat ini ya nyata Teja lah bisa dibilang kan. Fitra masih muda, juga Imade Wirawan kan seperti daftaran di paruh kedua ada tua lah karena memang statusnya sebagai pelatih kiper kan. Dan sempat ada rumor Persib ngincar Cahya Supriyadi tuh kiper PSM Yogyakarta yang sebenarnya baru memperpanjang kontrak tapi sudah dibantah sama dari perwakilan PSIM bilang Cahya stay di PSIM gitu. Jadi terbantahkanlah rumor Cahya Supriyadi. Nah, tiba-tiba nih kemarin siang salah satu jurnalis yang biasa ngeliput Persib lah. Dia kayak posting foto sama Nadeo. Foto sama Nadeo. Kita tahu kan sebenarnya Nadeo baru perpanjang kontrak sama Borneo kan. Terus saat bersama juga Nadeo diincar sama Persija, ya kan? Diincar sama Persija. Walaupun kita tahu ya belum ada konfirmasi resmi sampai saat ini dari Persija apakah memang Nadeo benar berhasil didapatkan atau enggak. Nah, sebagai alternatif kiper asing, Nadeo gimana nih? Cocok gak bela Persib untuk sebagai ya bisa jadi kiper utama Persib Bandung karena kita tahu kualitas Nadeo sebagai kiper terbaik Super League musim lalu kan yang bikin Borneo bisa nyengit Persib sampai akhir musim ya salah satunya selain Peralta ya Nadeo ini kan. Gimana? Kalau gue lihat Nadeo kayaknya itu cuma rumor doang Bur. Jadi ya nggak usah dibesar-besarkan kan yang nggak pasti-pasti gini mendingan nggak usah. Tapi gue setuju sama Arung emang Persib lu udah squad sekarang nih dengan materi pemain lokalnya, dengan materi pemain asingnya, ini kan komposisi yang udah disiapin banget buat main di Asia dan pengen banget melaju jauh di Asia kan. Lu tanggung banget, mendingan udah datangin sekalian kipernya udah. Jadi ya kan biar skuadnya juga makin lengkap dan ya Persib juga bersaing di Piala Asia di Piala ACL 2 sama ASEAN nanti ya bisa lebih maksimal aja, bisa lebih jauh aja Bur majunya. Dan supaya skuadnya makin lengkap kiper harus didatengin emang. Karena skuad yang lu bilang kan skuad kiper lokal Persib ya cuman Teja sama Fitra dan Teja ya mayoritas banget capek kan. juga deh kalau main di semua kompetisi kan. Bener. Butuh kiper yang sepadan. Tapi kalau soal Cahya gue nggak setuju Cahya pindah ke Persib sih. Gue pengen banget Cahya tetap dapat jam terbang di PSM. Supaya rutin main kan. Benar. Karena itu takut kita kehilangan kiper lokal kita nih diisi pemain asing terus kiper lokal kita nggak ada gitu. Tuh. Setuju sih kalau misalnya Persib lebih baik jangan mendatangkan Nadeo atau Cahya karena akan sayang kalau ada kiper sebagus itu, kiper yang punya label timnas Indonesia beberapa kali panggil John Herman tapi cuman duduk di bangku cadangan tuh sayang banget gitu. Tapi kalau misalnya Persib pengen memberikan pesaing yang kuat buat Teja dan juga butuh sama-sama memberi sama-sama menajamkan di sesi latihan lah ya datengin aja Nadeo nggak apa-apa. Lagi juga kan pertandingannya banyak nih, dan salah satu yang daya tarik yang nggak dipunya Borneo kan mainnya di ACL 2 nih Persib. Ya siapa tahu Nadeo punya ambisi kan, pengen menunjukkan bahwa dia tuh layak bersaing sama Emil Laudero dan juga Martin Paes. Apalagi kalau kita tahu ya, Martin Paes kayaknya di Ajax akan terancam dengan Ter Stegen kiper baru Ter Stegen. Nggak tahu lah siapa Ter Stegen yang mau didatangkan sama pelatih baru. Katanya Ter Stegen ya katanya. Cedera lagi katanya. Jadi siapapun nanti Ajax mau ngedatangin kiper hampir bisa dibilang Martin Paes ada terancam di cadangan. Sementara Emil Laudero rumor yang gue denger diincar sama klub Turki, Trabzonspor. Jadi ganti Onana dong. Iya begitu. Ganti Onana berarti. Onana kemana lagi? Nggak tahu. Onana udah kemana gitu pinjem. Jadi ada kemungkinan ketika dua kiper ini jam terbangnya menurun dan juga kualitas liganya sedikit turun, level permainannya bisa jadi turun, maka Nadeo harus berpikir matang-matang apakah dia bertahan di Borneo FC atau dia mau pindah ke klub lain. Yang penting dia lebih banyak bermain karena ya itu krusial kan menit bermain, apalagi buat kiper. Kiper tuh krusial banget, punya banyak jam terbang gitu. Benar. Kita tahu Persib Bandung pemain keturunannya udah banyak banget kan, ada Sandy Walsh, Tom Haye, Ragnar, Eliano, Dion Marks, terus juga ini lagi kenceng dikaitin sama Joy Pelupesi sama Sen Batinama. Sen Batinama rumor ini muncul setelah Beckham Putra nampilin
foto Sen Patinama tiba-tiba aja nih di story-nya dia tanpa ada fotonya dia, tapi tiba-tiba muncul Sen Patinamanya lagi latihan bersama timnas Indonesia. Sedangkan Joao Pelupesi di hari Senin dini hari kedapatan berada di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, terus ditanya, lu ngapain kesini? Mau main bareng Tom ya di Bandung? Gitu. Tom Hai maksudnya. Kata dia, we will see, katanya. Lihat nanti kata dia gitu. Padahal Joao Pelupesi kita tahu kan dia nggak dipanggil timnas kan untuk Piala AFF. Dan kalaupun dipanggil timnas, ya dia mungkin nggak sih transit dulu Jakarta Bali kayaknya langsung kali ya. Nggak ngerti juga deh. Dan Joao Pelupesi sebenarnya di weekend kemarin tuh masih main sama klubnya tuh, sama Lomel SK kan. Jadi ketika dia datang ke Indonesia, tiba-tiba aja datang ke Indonesia, langsung bikin isu makin panas. Apalagi semalam tuh Adam Alis juga di TikToknya, kata dia apa? Iya ada P selanjutnya ya. Jadi kesannya tuh ya mungkin Pelupesi Patinama kali gitu ya. Dan kabarnya memang Persib Bandung tuh masih pengen datangin 3 pemain lagi nih, 3 pemain baru. Kiper, striker, sama fullback kiri. Nah kalau kiper kan ya bisa merujuk ke kiper asing atau Nadeo. Terus fullback kiri Patinama. Nah, striker nih, ya kan Joao Pelupesi bukan striker. Nah, tapi gue nggak tahu ini bener atau enggak ya. Pokoknya masih ada 3 pemain lagi lah yang akan didatangkan Persib. Ya rumor yang kenceng ya Pelupesi sama Patinama. Gimana melihat kehadiran mereka nih? Ya kalau Pelupesi emang ke Persib, aduh gue jadi Gordelik gue pusing juga sih. Ini gelandang bagus semua nih, bingung nih siapa. Cuman ya masih rumor, kalau menurut gue nggak usah digede-gedein, ntar aja kalau udah pasti barulah kita omongin. Tapi kalau dalam sistem permainan gimana? Karena kita tahu musim lalu Persib nggak punya gelandang nomor 6 kan? Ya itu sebenarnya gelandang nomor 6 bisa ditutupin sama Mark Lok atau Lucho kan. Tapi nggak maksimal, tapi ya emang nggak maksimal juga. Ini gelandang 6 murni nih sekarang nih, Joao Pelupesi kan. Ya kalau emang masuk mah udah mantep banget Persib Bandung, udah ya buat Super League mah udah, buat tim lain ini bahaya banget kalau emang Pelupesi masuk ya. Dan memang kan misinya Asia nih. Nah, misinya Asia, Super League ya tim rem lah ibaratnya gitu kalau Pelupesi datang kan. Tinggal sekarang di ACL 2 Pelupesi datang makin top. Kalau Patinama kita jelas Persib kan kehabisan bek kiri kan, dari Kurzawa, terus juga Barben bisa main di kiri juga, Dewangga kita tahu yang jadi bek andalan, terus Putros, Rezaldi, Zalnando, habis full bek kiri kan, makanya gak heran kalau memang Persib dikaitkan Patinama. Nah kalau untuk Sen Patinama gue lebih setuju ini sih, emang kan gue sebelumnya juga udah bilang kan, Persib emang butuh banget pemain yang benar-benar murni kaki kiri nih, dan nggak ada kan sekarang posisi itu, dan kalau emang Sen buat masuk emang ya pas banget emang buat makin lengkap aja komposisi pemain Persib nih. Dan ada jaminan dalam tanda kutip lebih sering bermain bagi Sen Patinama kan, ketimbang dia bertahan di Persija. Di Persija dia saingannya ada Donitri, ada Arhan, kita tahu Arhan pemain kesayangan Sintayong, Donitri juga lagi bagus-bagus. Sedangkan kalau di Persib ya pesaingnya Eliano doang. Dan sebenarnya fullback kiri juga bukan posisi asli Eliano kan. Eliano juga bisa main di banyak posisi gitu. Jadi ya Sen Patinama udah pas banget. Win-win solution sih kalau dia memang pindah ke Persib, dan lebih punya peluang untuk angkat trofi kan. Kalau misal dipindah ke Persib kan. Ya entah di League Cup atau di Super League gitu. Gimana, Pak? Kalau misalnya Sen Patinama betul diincar Persib, tentu ada deal dengan Persija soal transfer kan, atau misalnya Persib pokoknya nebus kontraknya Sen Patinama karena masih panjang kan. 2028 ya? 28 nggak salah. 3 tahun. Iya 3 tahun. Dari kemarin kan 27 ya 28 lah. 25-28. Ya kalau misalnya Persib mau ya tebus aja itu. Yang penting ada ada mekanismenya lah. Mau itu transfer kayak mau Sen Patinama minta putus kontrak dengan deal-deal tertentu lah. Mutual termination atau mutual termination atau apalah ya. Ya kalau misalnya butuh atau enggak, Persib butuh bek kiri, sangat butuh karena ya itu tadi cuman punya Eliano Reinders yang bisa taruh situ. Atau bisa jadi mungkin nggak main dengan full bek kiri, bisa jadi dengan 3 bek dengan wing back. Mengingat banyak banget pemain di kirinya kan. Sayap kiri ya kita nggak tahu juga, tapi kalau misalnya Persib mendatangkan Sen Patinama tentu skuadnya akan makin lengkap. Ya kan dengan pemain yang sekualitas dia, dengan ya mungkin dia akan lebih termotivasi untuk menangin piala karena musim lalu kan harusnya dia dapat banyak treble bareng Sandy Walsh kan. Apalagi di Persib sekarang ada sahabat itu Sandy Walsh. Mereka berdua kan dekat gitu. Jadi ya kalau misalnya Sen Patinama cabut dan memilih pindah ke Persib,
masuk akal buat pemain, buat juga Persibnya. Jadi ya sama-sama butuh pemain bek kiri. Sen Patinama butuh tampil gitu. Jadi ya kita lihat aja lah nanti gimana. Kalau Pelupesi? Kalau Pelupesi ini juga Persib butuh pemain kayak dia kan. Dan juga Pelupesi kalau menit bermain kayak kalau di Lomelaska tetap akan ada gitu. Dan ingat Persib sudah 11 pemain asing, slotnya udah penuh untuk Super League. Jadi mau nggak mau mereka hanya bisa mendatangkan pemain lokal. Dan saat ini ya kalau pemain lokal yang beredar di Indonesia, murni dari Liga Indonesia, kayaknya agak sulit untuk dicomot-comotin nih. Yang masuk akal cuma tinggal pemain diaspora kan. Mariono paling ya? Nah, Mariono disuruh main lagi, ngamuk. Masih main dia. Masih main. Tarkam. Main Liga 2 dia. Liga 2. Oh, masih main ya? Ya, bisa jadi kan kita nggak tahu. Ya, kalau misalnya memang mau mendatangkan yang berkualitas ya pilihannya cuma tinggal pemain diaspora dan Joey Pelupesi masuk akal kalau didatangkan. Bisa jadi opsi ya? Bisa jadi opsi. Kenapa enggak juga? Udah 33 juga. 33. Kalau dibilang penurunan karir ya udah tua. Itu normalnya paling pemain bola kan 35. Bahkan ada banyak pemain udah pensiun di umur 33 kan. Hazard kalau nggak salah pensiun umur 33. Ya Hazard kan udah nggak ada start main bola juga. Malah lebih muda lagi nggak salah. Iya, ada banyak banget yang kayak gitu kan. Nah, dan pengalamannya kan banyak pasti buat Pelupesi kan. Bisa berbagi juga buat junior-junior. Ya kalau emang main di Persib ya, bisa berbagi pengalaman dia selama main di luar gimana segala macam. Atau mungkin pindah ke Persija juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu benar Persija. Karena kan baru di Bandara Suta. Jadi bisa jadi langsung ke mana? Bisa jadi tikungan kayak Peralta kemarin. Ini nggak ada yang tahu. Benar-benar. Siapa tahu Persija balas dendam nikung Pelupesi. Karena pemain diaspora juga harus kita tahu nggak cuma main di Persija atau di Persib, kan ada juga main di Dewa United. Dewa United bisa. Cuma memang daya tariknya nggak sebesar kalau main di Persija. Persib ya. Sebenarnya ada Borneo juga yang main di Asia, tapi kan biasanya itu seorang pemain asing ketika dikontrak sama klub Liga Indonesia, salah satu pertimbangannya juga keluarga juga kan. Misal dia boyong keluarganya nih untuk datang ke Kalimantan atau dalam hal ini Samarinda, nggak ada jaminan juga kalau di Samarinda tuh ada sekolah internasional buat anaknya, kan akses-akses kayak gitu tuh juga jadi penting kan. Kenapa? Jadi pertimbangan. Ya pertimbangan, makanya bisa kita simpulin kenapa banyak pemain asing yang nggak lama di Borneo, ya salah satunya itu. Ya kan? Kecuali kayak Hirose kayak udah agak lama ya. Dia udah betah dia di sana. Ini kalau kayak Peralta cuma 2 tahun, Berpinyo cuma berapa lama aja, nggak banyak lah, nggak lama lah yang membela Borneo. Ada pemain Persib katanya 2 musim lalu tuh mainnya di Persib, tapi tinggalnya di Jakarta. Tiap hari bolak-balik. Siapa tuh? Ada yang kayak gitu. Tiap hari jadi dia datang latihan pagi. Karena deket banget sekarang. Sekarang ada bus kan. Kan Persib latihannya di Gbla kan. Tinggal nyebrang tuh dari stasiun sekilo kan, nggak nyampe gitu. Ada, pokoknya ada katanya begitu. Iya, udah. Tinggalnya di Jakarta. Inisialnya? Inisialnya M. Depannya M. FN. Enggak, pokoknya depannya M namanya. Kita nggak tahu siapa. Ini yang menarik, kita tahu Persib memperpanjang kontrak Tanke sama William Barros. Padahal sejak musim lalu banyak diprotes Boboto karena nggak klinis di depan gawang, sering buang-buang peluang. Tapi di luar dari kekurangan mereka dalam cetak gol, tapi kita tahu kan Tanke sama Barros dalam defensif juga sering membantu kan. Tanke kita tahu sering membantu pertahanan, apalagi William Barros juga sering nge-cover fullback Persib, entah itu Kakang atau Elian atau siapapun yang main di posisi fullback kiri. Nah, ada alasan lain nggak kira-kira yang bikin mereka diperpanjang kontraknya? Kalau gua tuh lihat Tanke sama William Barros, emang 2 pemain ini yang gua yakinin dipertahanin sih di skuad Persib yang musim baru besok nih. Kenapa itu ya? Karena etos kerjanya sih. Etos kerja. Tanke ketika emang pasti kan striker dituntutnya kan gol. Tapi ketika lu nggak bisa gol ya, kalau dilihat kita kan beberapa kali nonton Persib main kan, kalau dilihat Tanke main ya emang dia nggak golin tapi kontribusi buat timnya tuh besar juga. Misalnya ya dia bisa narik back lawan lah, jadi ngejar-ngejar dia mulu. William Barros juga performanya di musim tengah musim keduanya tuh emang agak menurun tuh. Kalau di musim pertamanya agak-agak top kan, bagus kan. Ya itu ya semoga aja Igor Tolik bisa ngebangun rasa percaya dirinya supaya Tanke dan Barros bisa lebih top performanya, bisa dapet di eranya dia nih. Jadi itu kenapa 2 pemain itu masih percaya untuk dan bahkan punya kontrak sampai 2028 sekarang. Bener, panjang ya.
Ya ingat aja Persib main 4 kompetisi kan. Dengan mengandalkan misalnya striker cuma Balsa Sekulic tentu tidak pas kan dalam satu musim. Jadi mau nggak mau tetap butuh opsi untuk jadi pelapis atau opsi lain ketika Balsa Sekulic dikunci nih. Atau ketika misalnya butuh gol, Persib lagi nyari gol, Sekulic sudah ada, masukin satu striker lagi kan nambah opsi. Jadi ya mungkin ada inilah manajemen Persib bilang ke Ramon Tanke dan ke William Barros, mungkin lo nggak akan banyak main musim depan, tapi lo tetap punya bagian penting dari klub ini gitu. Apalagi mereka sudah punya pengalaman juara kan, jadi dan juga mereka sudah pengalaman main di ACL 2 juga gitu, di level Asia lah. Jadi menurut gua logis banget Persib mempertahankan Ramon Tanke dan juga William Barros, apalagi sudah tahu timnya seperti apa, atmosfer seperti apa. Jadi mereka adalah opsi yang pas kalau tidak jadi starter. Jadi mereka menjadi opsi yang pas untuk pelapis lah. Bisa. Yang itu sih poinnya, kayaknya memang Tanke sama William Barros mau diperpanjang kontraknya karena memang dia bersedia buat jadi cadangan. Karena kita tahu kan ketika sebuah klub ngontrak pemain asing pasti dia pengen main rutin dong. Nah, terbukti Tanke sama Barros kayaknya nggak terlalu masalah soal ini tampil. Kita tahu musim lalu kan dia sebenarnya kayak Ramon Tanke lah sering dirotasi juga sama Andrew Juk. Nah, khawatirnya kalau Persib datengin penyerang baru yang levelnya mungkin setara sama Balsa Sekulic dan ternyata penyerang asing ini didatengin ternyata kualitasnya nggak sebagus di tim-tim sebelumnya, kan khawatirnya bisa bikin ruang ganti pemanas kan. Tapi sedangkan kan Tanke sama William Barros nih udah terbukti bisa bikin ruang ganti adem ayem lah, walaupun sering jadi cadangan. Tapi walaupun Balsa Sekulic bagus misalnya ya secara statistik misalnya dia di atas Tanke juga belum tentu juga sih karena kenapa Persib ngasih kontraknya juga cuma sebentar itu ya lu harus perform dulu nih di Indonesia. Dicoba dulu. Karena ya nggak semua pemain asing di sini juga bisa sukses juga. Ya, apalagi kan kita tahu nggak banyak juga kan pemain asingnya sukses. Maksudnya pemain asing dari Eropa Timur kan yang benar-benar sukses. Di Persib Bandung paling siapa? Jovic ya kan? Nggak banyak lah. Kayak Mirjan Radovic kan juga nggak juara sama Persib kalau nggak salah kan. Cuma terkenal sama tenang bebasnya doang bagus ya kan. Juga Lopicic juga kan nggak juara juga kan. Terus di Persija juga paling siapa? Marco Simic, ya kan nggak banyak kan pemain-pemain. Itu juga udah top performa juara, abis itu hilang ngedrop gitu kan. Bahkan sampai ada kasusnya juga Nah ini perihal perebutan gelar juara Super League, kita tahu kan Persib Bandung juga nggak sendirian nih yang jor-joran kan. Bali United aktif banget, bahkan datengin tim Gaipens juga kan, pemain dari FC Emmen. Terus banyak pemain asing dari Belanda juga lah. Ini si Johnny Jansen kan emang karena besar dan lahir di Belanda dan pernah ngelatih beberapa klub Eredivisie kan, termasuk ngelatih Eliano juga di PSV Zwolle. Jadi koneksi dia luas nih, dia ngedatengin banyak pemain Eredivisie lah. Dan walaupun musim lalu belum berhasil dan bukan gak mungkin di musim depan pelan-pelan keinginannya mungkin udah bisa diemulasikan lah. Selain Bali juga ada Persebaya ya kan. Bernardo Tavares pelatih juara nih yang pernah juara sama PSM di musim 2022-2023 juga datengin banyak pemain top juga kan, banyak pemain PSM juga dibawa kayak Ramana Sananta juga dulu kan pernah di PSM kan. Ada Yoran Fernandes, ada Ricky Pratama kalau nggak salah. Ada banyak pemain lah yang dibeli. Dan juga Persija mungkin jadi klub paling aktif kali ya di bursa transfer ya. Ketika Persib Bandung baru datengin berapa? 7 pemain baru. Persija udah banyak banget kan, 8 kalau nggak salah. 8. Dan terbaru ngontrak Andri Tani kan. Perpanjang kontrak maksudnya. Andri Tani yang sempat dikabarin bakal dipinjemin, tapi nyatanya tetap mendapatkan perpanjang kontrak dari manajemen. Ini dari 3 klub yang gue sebutin tadi, kira-kira siapa nih yang paling punya potensi untuk menjegal ambisi Persib mencetak apa sih bahasanya kalau bukan kuatrik apa sih? Forfeit kan tripit kan hat-trick tripit tuh katanya. Forfeit loh itu. Ya itulah pokoknya. Ya kalau menurut gue masih terlalu dini aja sih Persib juara atau enggak, cuman untuk kans atau ini ya Persib masih menjadi favorit juara Super League besok sih Ya yang bisa bersaingnya ya itu emang Bali United, terus Persija, terus ya Persebaya, ya itu tim-tim besar yang bisa
ngeganggu Persib. Dan ada Borneo juga, jangan lupa, walaupun Borneo ngelon semua pemainnya kemarin. Borneo Mart gitu ya. Iya, Borneo Mart juga. Tapi Borneo tuh ini loh, squad talentnya tuh bagus. Jadi dan ya mungkin pemain yang didatengin tuh rata-rata umur 20-an. iya, Dan iya hebat benar. scoutingnya, Dan pemain hebat scoutingnya kan. Ya Borneo berarti Borneo, Bali, Persija, Persebaya, ya tim-tim itu yang bakalan ganggu Persib juga. Dan kalau lu ngeh juga waktu Coach Bojan di awal-awal musim juga Persib nggak terlalu bagus sebenarnya. Iya. Jadi ya kita lihat aja Makanya nih. ketika setelah kalah sama Persija, baru tuh datengin Tom Hai Eliano Barba kan, langsung berubah baru itu. Langsung berubah emang Iya, tuh. Nah jadi ya kita lihat aja Persib startnya seperti apa, dan kita lihat besok lah Persib Bandung pas Piala Presiden kayak gimana. Walaupun Ya gue nggak juga bisa- pengen lihat sih ini Igor Tolit Bener. pertama kali pengen Megang. mainin siapa, Iya, terus formasinya kayak gimana. Dan bisa dicoba semua kan, maksudnya bisa kita lihat ada Persija, ada Persebaya juga kan di Piala Presiden. Benar. Walaupun Persebaya kemarin udah main ya lawan PSIS ya, laga anniversary Laga kan, anniversary. lawan tahun ke-99 ya. Gimana Pak? Musim depan tentu yang bakal jadi pesaing masih yang itu aja. Persija masih, Borneo mungkin kalau lihat sejarahnya Borneo tuh biasanya habis bagus di satu musim depannya turun. Mungkin Borneo agak terlempar kali ya, 4 atau 5 lah, 4 atau 5. Persebaya sih yang paling bahaya. Jadi Persija, Persebaya, dan mungkin Bali United tadi yang udah disebut. Karena Johnny Johnson tuh musim lalu kayak masih eksperimen gitu, ini ngeraba-ngeraba gitu kan. Dan juga dia masih kukuh menanamkan idealismenya dia untuk main menyerang, main sistem gitu. Yang mana ternyata tidak cocok dengan di Indonesia gitu. Tapi bagus loh di akhir. Tapi bagus, memang di akhir. Tapi kan itu sudah ketika dia sudah dapat pemain-pemain yang memang dia mau gitu kan di putaran kedua. Terutama masuk ke TPI Yachida tuh, mengubah banget. Nah, dengan Johnny Johnson yang kita nggak tahu musim depan kayak gimana, mungkin dia akan lebih gila lah musim depan. Tapi kalau misalnya ditanya siapa pesaingnya, ya gue tetap Persija dan Persebaya. Karena Persebaya itu seperti menunjukkan ambisi banget. Dan mereka kan kemarin udah, bahkan Bernardo Tavares bilang persiapan kali ini agak beda dengan yang lainnya karena kita sedikit curi start dengan mulai main di kemarin lawan PSIS dan juga besok tampil di Piala Presiden, dan mereka sudah membentuk kerangka timnya lebih dulu ketimbang tim-tim lain. Bahkan ketika tim lain masih bongkar pasang nih, termasuk Persija masih datangin pemain, Persebaya itu udah stop kemarin setelah mereka sebelum lawan PSIS. Jadi Persebaya ini patut diwaspadai sih kalau gue. Terutama musim depan kan mereka merayakan 100 tahun klub ya. 100 tahun betul, 2028. Jadi mereka akan punya motivasi lebih. 2027, 2028. Ya, oke, kita lihat nanti siapa tim yang bisa bersaing di Super League musim depan. Harapannya nggak cuma 3 tim tapi lebih ya. Karena tahun lalu kan ada 3 tim dan yang bersaing sampai pekan ke-34 tuh ada 2 kan, ada Borneo dan Persib. Harapannya musim depan bisa lebih banyak lagi. Oke deh, Bang Feby, Pak Adung nih nggak berasa udah 40 menit lebih kita ngobrol-ngobrol soal Persib Bandung. Nanti next isu kita bahas di episode selanjutnya. Oke, Seters, terima kasih banyak udah mantengin kita di podcast Kickoff hari ini. Sampai jumpa di podcast Kickoff selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.